Peringatan Santo Antonius, seorang abbas. Diperingati setiap tanggal 17 Januari. Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Matius bab 19 ayat 21. Antonius adalah seorang pemuda dari Mesir. Antonius ini memahami arti kata-kata Yesus tersebut. Antonius melaksanakan dan mencoba menghayatinya dalam hidupnya. Antonius lahir pada tahun 250, termasuk dalam bilangan pemuda-pemuda yang kaya raya. Ayah dan ibunya yang meninggal ketika Antonius berusia 20 tahun, mewariskan sejumlah harta yang besar. Mendengar kata-kata Injil di atas, Antonius tergerak hatinya dan membagi semua harta itu kepada orang-orang miskin. Kemudian Antonius memasuki corak hidup bertapa agar lebih dekat kepada Tuhan. Imannya yang kokoh akan Allah menyanggupkan dia untuk mengatasi setiap godaan setan. Semakin setan menggoda, semakin bertambahlah semangatnya untuk berdoa dan bermati raga. Hal kemiskinan benar-benar dihayatinya. Makanannya sangat sederhana. Pakaiannya terbuat dari kulit domba. Dengan berlaku demikian, Antonius bermaksud mengarahkan seluruh perhatiannya pada usahanya menjalin hubungan mesra dengan Allah melalui doa-doa, meditasi, dan laku tapa. Hidup laku tapa Antonius mengantarkan Antonius kepada suatu tindakan hidup rohani yang sangat tinggi dan menjadikan Antonius sebagai seorang pendoa yang ulung. Banyak orang datang kepadanya dan meminta bimbingannya dalam berbagai macam masalah hidup. Kepada orang-orang ini, Antonius tidak jemu-jemu memberi berbagai petunjuk. Salah satu nasihatnya adalah, kamu mengetahui pandangan-pandangan setan yang menyesatkan. Kamu mengetahui kekuatan dan kelemahan setan. Menghadapi semuanya itu, percayakanlah dirimu seutuhnya kepada pelukan cinta kasih Kristus. Letakkanlah kepercayaanmu sepenuh-penuhnya kepada Yesus. Percayalah bahwa akhirnya kamu akan menang atas segala kejahatan. Kebenaran ini dinyatakan di dalam semboyannya tentang penggodaan. Saya tidak takut kepadamu. Engkau, godaan, tidak akan dapat memisahkan daku dari cinta kasih Kristus. Orang-orang yang datang kepadanya mendapat peneguhan iman yang mendalam. Di kemudian hari, orang-orang inilah yang menjadi bibit awal pertapaan yang dirintis dan dibimbingnya oleh Antonius. Sebagai seorang rahib, Antonius tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kontemplasi dan meditasi, tetapi juga pada pembelaan kebenaran iman Katolik. 2 kali Antonius pergi ke Alexandria untuk meneguhkan dan menghibur saudara-saudara seiman yang banyak mendapat tantangan dari kaum Arian yang sesat. Antonius banyak pengikutnya yang tinggal di sekitarnya, maka ia dianggap sebagai bapa rahib Mesir. Antonius meninggal pada tahun 355
dengan usia 105 tahun. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cinta kasih, Santo Antonius Abbas, telah kau panggil untuk mengabdi kepadamu di padang gurun dengan cara hidup yang sangat mengagumkan. Semoga berkat teladannya kami sanggup mengingkari diri sendiri dan mencintai Engkau di atas segala-galanya. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara-saudara yang berlindung pada Santo Antonius selalu diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.